Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sheliana Rian Anggraini, NIM 192131022 dari kelas HPI 3A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai poligami. Pengertian poligami yakni pada dasarnya kata poligami itu tersusun dari dua kata, yaitu poli yang artinya banyak dan gami yang artinya istri. Maka dapat diartikan secara etimologi, poligami tersebut adalah beristri banyak. Sedangkan bila dilihat secara terminologi, poligami yaitu seorang laki-laki mempunyai lebih dari satu istri, yang mana dasar bahasa tersebut yaitu dari bahasa Yunani, yakni poli atau polos yang artinya banyak, dan kata gemin atau gamos yang artinya kawin atau perkawinan. Sehingga ketika kata digabungkan akan berarti kata ini menjadi sah untuk mengatakan bahwa arti poligami adalah perkawinan banyak dan bisa jadi dalam jumlah yang tidak terbatas. Dalam Islam sendiri, poligami didefinisikan sebagai perkawinan seorang suami dengan istri lebih dari seorang dengan batasan maksimal 4 orang istri dalam waktu yang bersamaan. Kemudian dasar hukum poligami yang pertama adalah Quran Surat An-Nisa ayat 3 yang artinya, dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim, bila mana kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Firman Allah tersebut membolehkan poligami sebagai jalan keluar dari kewajiban berbuat adil yang mungkin tidak terlaksana terhadap anak-anak yatim. Kemudian dasar hukum yang kedua yakni Quran Surat An-Nisa ayat 129 yang artinya, dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung kepada yang kamu cintai sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung, dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri dari kecurangan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, ayat tersebut menegaskan bahwa keadilan tidak mungkin dapat dicapai jika berkaitan dengan perasaan atau hati dan emosi cinta. Keadilan yang harus dicapai adalah keadilan material semata-mata, sehingga seorang suami yang berpoligami harus menjamin kesejahteraan istri-istrinya dan mengatur waktu gilir secara adil. Dasar hukum poligami dari hadis yakni yang pertama dari Abu Hurairah, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mempunyai 2 orang istri lalu memberatkan salah satunya, ia akan datang pada hari kiamat dengan bahu miring. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, An-Nasai, dan Ibnu Majah. Kemudian dasar hukum yang kedua yakni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu membagi giliran sesama istrinya dengan dalil beliau pernah berdoa, ya Allah, ini bagianku yang dapat aku kerjakan. Karena itu janganlah engkau mencelaku tentang apa yang engkau kuasai sedangkan aku tidak menguasainya. Abu Daud berkata, yang dimaksud engkau menguasainya sedangkan aku tidak menguasainya adalah hati. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, An-Nasai, dan Ibnu Majah. Tujuan poligami itu sendiri pada dasarnya adalah berpoligami dalam Islam adalah untuk melindungi janda-janda miskin dan yatim piatu, dan agar mereka memiliki kehidupan yang lebih baik. Namun pada kasus lain, terkadang setelah menikah ternyata istri mandul sehingga suami berkeinginan untuk menceraikannya. Maka dengan diisyaratkan poligami tentu lebih baik daripada suami menceraikan istrinya, dan tentunya untuk bisa mendapatkan keturunan. Terkadang juga nafsu dan birahi setiap orang itu berbeda-beda kebutuhannya.
Dan cara pemenuhan dari sudut pandang laki-laki, masalah kehausan nafsu birahi sedikit banyak dipengaruhi kepada kepuasan hubungan seksual dengan istri. Bila istri mampu memberikan kepuasan seksual, secara umum kehausan itu bisa terpenuhi dan sebaliknya. Bila kepuasan itu tidak didapat, maka kehausan itu bisa-bisa tak terobati. Akhirnya menikah lagi sering menjadi alternatif solusi. Syarat poligami yang pertama adalah jumlahnya, bahwa poligami hanya dibatasi 4 wanita saja. Kemudian yang kedua, keadilan. Islam mensyariatkan adil dalam bolehnya poligami, yaitu dalam hal tempat tinggal, pakaian, makanan, minuman, bermalam, muamalah, dan segalanya, sesuai dengan keadaan dan kesepakatan. Yang ketiga, mampu memberikan nafkah kepada istri-istri dan anak-anaknya. Jika orang yang berpoligami tidak mampu memberikan nafkah, maka dia tidak boleh berpoligami, karena nafkah itu wajib atas suami menurut ijma. Yang keempat, tidak menghimpun wanita-wanita yang dilarang dinikahi sekaligus, seperti menikahi 2 wanita bersaudara atau lebih sekaligus, antara wanita dan bibinya dari pihak ayahnya, dan antara wanita dan bibinya dari pihak ibunya. Hal ini dilarang. Kriteria adil menurut Islam dalam berpoligami. Keadilan adalah hak yang sangat asasi dan merupakan prinsip yang harus ditegakkan di muka bumi ini. Pelaksanaan ajaran Islam yang benar dan mewujudkan rasa keadilan. Sebaliknya, penyelewengan dari ajaran Islam dan membuahkan kerusakan atau penindasan. Para ulama sepakat berdasarkan dalil yang kuat bahwa berlaku adil dalam berpoligami yang dimaksud adalah keadilan yang bersifat materialistis yang dapat mengontrol suami yang menjadi kesanggupannya, seperti perlakuan baik, pembagian waktu dalam bermalam, dan pemberian nafkah hidup. Demikian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.